Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita akan lanjut membahas kekekalan energi mekanik ya pada benda tegar ya. Nah, soal ini saya berikan karena kalau Anda perhatikan soal di KSN yang barusan ya, KSN 2021 ada soal seperti ini. Ya, ini ada rantai menggantung, di sini ada B, panjang rantai L, diketahui masing-masing. Yang ditanya, rantai ini kalau kita lepas, mula-mula kecepatannya, kalau kita lepas ini akan turun. Ini akan turun suatu waktu, semua rantai sudah ada di bagian vertikal. Nah, berapa kecepatan rantai sesaat sesudah seluruh rantai meninggalkan permukaan meja? Itulah soal KSN tingkat kota 2021. Ya. Nah, kalau Anda ingin tahu pembahasannya, penyelesaian masalah ini dengan menggunakan kekekalan energi mekanik benda tegar, Anda bisa tonton pada channel Martin Kanginan ini dengan judul Pembahasan KSNK 2021 Part 1. Jadi situ ada Part 1, Part 2, Part 3 dan ada lagi pembahasan 2 soal. Jadi ada 5 soal KSNK dibahas di channel ini. Ya. Kalau Anda ingin tahu tentang KSNK ini silakan karena soalnya juga sekarang udah mirip soal SBMPTN. Ya, cuma bentuknya bukan pilihan ganda tapi mengisi. Jadi siapa tahu nanti soal SBMPTN bentuknya justru akan berubah seperti ini. Kita kan tidak tahu. Jadi kita lebih baik siap sehingga kalau muncul kita tidak menyesal ya. Oke, dan soal-soal seperti ini itu sudah ada di buku saya yang buku KSN ya. Oke, saya tidak akan bahas karena soal ini sudah dibahas. Saya akan bahas soal yang mirip ya. Yang mirip, kita akan mulai. Jadi kalau Anda mau tahu tadi tonton aja di sini nih. Ada KSN Fisika 2021 3 Juni 2021 ya. Part 1 2 3. Jadi part 1 yang Anda tonton ya. Oke, kita akan bahas soal ini ya. Jadi seutas rantai panjang L tidak ada gambarnya ya. Ini saya ambilkan dari. Jadi soal ini ada di buku ini ya. Silakan Anda cari di babnya ya, KSN Supermaster KSN Fisika. Dan ternyata ya soal tadi juga ada ya. Dan ternyata keluar gitu ya di KSNK. Oke, dan itu bisa dipecahkan dengan 2 cara. Yang mudah tentu adalah menggunakan hukum kekekalan energi mekanik yang melibatkan benda tegar. Yang sukar adalah pakai diferensial integral. Dan dua-duanya dibahas di topik olimpiade saya ya, dua-duanya dibahas. Oke, sekarang kita bahas soal ini ya, kita bahas soal ini. Seutas rantai panjang L, jadi ini rantainya ya, panjangnya L ya. Kalau pusat masanya tentu di sini ya, pusat massa 1 di sini. Ingat, pusat massa selalu ya, ini posisi 1, ini pusat massanya. Nah, panjang rantai ini tuh L. Ya. Gitu. Anggap aja masanya M. Anggap aja masanya M ya. Nggak diketahui, tapi kalau nggak diketahui nanti juga massa M ini bisa hilang di matematiknya. Terletak di atas sebuah meja licin. Jadi meja ini tuh licin. Ya, meja ini tuh licin. Tidak ada gesekan. Nah, terus di sini ada lubang, di meja itu ada lubang. Sepotong rantai bisa diabaikan ya. Misalnya ada dua bagian di sini sedikit aja. Menggantung di lubang. Kemudian ini kita pegang, karena kalau nggak kita pegang dia akan meluncur kan. Kita pegang. Tentu pada posisi sini kecepatan pusat 1 di pusat massa masih 0. Kemudian supaya mudah nanti acuan energi potensial kita ambil di sini, di ketinggian ini. Ini acuan energi potensial 0. Ya, sehingga kalau Anda perhatikan untuk posisi 1 pusat massanya ada di sini kan, di tengah-tengah. Ya, Anda lihat maka energi potensial pun posisi 1 ini 0. Ya, rantai ya. Nah, apa yang terjadi kalau ini Anda lepaskan, rantai akan turun. Ya, pelan-pelan sampai suatu waktu seperti ini sudah tidak ada. Ya, dia sudah tidak bersentuhan dengan meja. Ya, tentu pusat massanya di sini, rantai ini. Ini pusat massa yang kedua. Ya, jadi kalau dia panjangnya L,
maka ini tentu L per 2. Gitu ya, L per 2. Nah, kecepatannya tentu kecepatan pusat massa di sini ya. Kecepatan 2 dari pusat massa. Ini yang ditanya. Ya. Ketika potongan ujung rantai ini dibebaskan, rantai meluncur vertikal ke bawah melalui lubang. Berapa kelajuan rantai sesaat setelah rantai tidak lagi bersentuhan dengan meja? Ya, ini posisi kedua ini. Anggap tinggi meja lebih panjang daripada rantai. Jadi tinggi meja ini tentu lebih panjang dari rantainya. Karena kalau tidak, nanti rantainya tidak bisa menggantung semuanya. Nah, ini. Nah, seperti kita lihat tadi, pada posisi 1, H1 pusat massa sama dengan 0 terhadap acuan. Ya, terhadap acuan. Karena dia di sini. Yang kedua, ada di bawah. Jadi minus ini nanti. Minus L per 2. Ya. H2 pusat massa min L per 2. V1 pusat massa 0. Karena dia belum bergerak. Kan kita tahan. V2 pusat massa ditanya. Nah, sekarang kita penting menggunakan kekalan energi mekanik benda tegar. Di posisi 1 dan 2. Ya. Yaitu energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Cuma di sini geraknya cuma gerak lurus, ya. Jadi di sini energi kinetiknya itu adalah energi kinetik translasi. Karena dia hanya bergerak lurus, tidak berotasi. Kalau tadi kebalikannya, rotasi saja. Nah, kalau rotasi dan translasi menggelinding kita sudah bahas sebelumnya. Ya, jadi sekarang kita topiknya hanya benda tegar. Nah, energi potensial 1 tentu 0 ya. Ini tentu 0. Karena apa? Karena H1 pusat massanya 0. Ya. Nah, energi kinetik satunya pun 0. Kenapa? Karena di sini dia masih ditahan sama kita. Sehingga dia masih diam. Nah, energi potensial 2 ini. Seluruhnya sudah ada di bawah. Ya, jadi ini M, G, kan gitu ya. H2 pusat massa kan? Ya, jadi H2 pusat massa adalah min L per 2. Ditambah energi kinetik 2 adalah setengah M V2 itu tadi ya. V2 pusat massa tadi. Ya, ini yang ditanya. Jadi kecepatan pusat massa ini ya. Bukan yang ini, bukan yang itu. Kecepatan pusat massa. Oke. Karena di sini 0, maka kalau kita bagi M hilang. Makanya M nggak diketahui nggak apa-apa. Ya. Kemudian ini kita pindahkan ke sana. Kita kalikan 2. Supaya ini jadi GL. Ini jadi kalikan 2 V2 pusat massa kuadrat. Maka kita dapat V2 pusat massa sama dengan akar GL. Ah, ini. Ya. Jadi jawabnya akar GL. Nah, ada yang berusaha untuk pakai rumus cepat. Gerak jatuh bebas adalah V sama dengan akar 2GH. Terus dia ambil akar 2G, hanya itu adalah L. Nah, begini. Salah. Ya kan? Jadi jawabannya akar GL. Oke, ini lebih mudah. Ini mudah ya, mudah saja. Mudah saja. Karena apa? Di sini massanya dianggap 0. Jadi semua massa ada di lantai. Sekarang bagaimana kalau sebagian menggantung, sebagian tidak? Nah, itulah soal KSNK kan? Nah, karena sudah dibahas, kita ambilkan soal yang lain. Yang soal seperti ini. Nah, ya, ini pun ada di buku tadi ya. Di buku saya tentang Olimpiade ya. Jadi di buku ini ada soal ini. Ya, di buku ini ada soal ini. Ya. Oke. Sekarang kita bahas soalnya. Ya. Seutas rantai homogen, ini rantainya nih. Nah. Panjang L, jadi panjang rantai itu L ya. Bergantung melalui permukaan sebuah katrol licin. Jadi katrolnya licin dan tidak ada keterangan, jadi katrolnya licin dan masanya diabaikan. Jadi dianggap hanya meneruskan gaya. Sehingga 0,2 bagian dari rantai, jadi 0,2 bagian dari rantai ini menggantung. Ya, 0,2 bagian dari rantai ini menggantung. Ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini, saya gambarkan ulang ya. Ini posisi 1 persis seperti itu.
Kemudian perhatikan di sini, abaikan jari-jari katrol. Jadi jari-jari katrol diabaikan. Jadi ini walaupun ini sudah kita perbesar ya. Jadi abaikan saja. Jadi dianggap bagian di sini itu nggak ada. Jadi kalau di sini kita ambil di bagian ininya ya. Ini tuh diabaikan aja ini ya. Nah, di sini dibilang apa? 0,2 bagian dari rantai bergantung pada sisi kiri katrol. Sisi kiri katrol itu yang ini. Nah, ini 0,2 bagian katanya. Jadi kalau panjangnya L, ini panjangnya 0,2 L. Gitu. Ya. Jika rantai dibebaskan, jadi mula-mula di sini tuh kecepatan masih 0 kan? Ya, baik di kiri maupun di kanan kecepatannya masih 0. Nah, apa yang terjadi kalau kita lepas? Ini lebih berat. Ini licin, maka dia akan turun kan? Ini akan turun. Sehingga suatu waktu seperti ini. Ya. Ini adalah posisi kedua. Seperti ini nanti. Nah, kalau tadi pusat masanya di sini, dan ini adalah 0,8 L. Ya, jadi 0,2 L di sini, 0,8 L ini. Ini abaikan saja, karena jari-jari katrol diabaikan. Nah, katanya kan gitu. Tentukan kelajuan V ketika ujung A melewati titik B. Maksudnya sudah tidak ada lagi di bagian kiri. Ya, seperti ini. Nah, tentu pusat masanya sekarang, ini kalau Anda perhatikan, kalau ini L. Ya, semua sudah L. Maka ini tentu bukan 0, kalau tadinya 0,8 L, ini 0,4 L. Betul nggak? Ya, pusat masanya. Di sini juga ada pusat massa. Sebelah kiri. Ya, maka sebelah kiri ini pusat masanya adalah 0,1 L. Ini tuh 0,1 L. Ini pusat massa ya. Ini pusat massa dari bagian kiri. Ini pusat massa dari bagian kanan. Ya, sama-sama posisi 1. Di sini 0,4 L. Nah, ketika sudah seperti ini, di sini sudah tidak ada 0 ya. Sudah 0 di sini. Nah, pusat massa ini, kalau kita ambil ini begini, ya kan? Ini sudah 0,5 L. Ya, tadinya 0,4, sekarang 0,5. Ya, ini acuan energi potensial 0. Seperti itu. Nah, ini adalah keadaan 1, ini adalah keadaan 2. Ya. Nah, karena ada bagian, maka kita harus anggap rantai homogen, sehingga massa persatuan panjangnya tetap. Massa persatuan panjangnya tetap. Lambda adalah massa total rantai dibagi panjang rantai, M per L. Ya. Ingat, untuk benda rantai yang ukurannya tidak bisa diabaikan, dianggap partikel. Ya. Nah, energi potensial MgA harus dihitung dari pusat massa. Ya. Gitu. Ya, dianggap, maksud saya, ingat, untuk benda yang ukurannya panjang, ukurannya tidak bisa diabaikan, jadi tidak boleh Anda anggap partikel ya. Tidak boleh dianggap partikel, maksud saya ini. Tidak boleh dianggap partikel, tapi harus dianggap sebagai benda tegar. Sehingga energi potensial MgH harus dihitung dari pusat massa. Ya, dari pusat massa. Oke. Nah, sekarang kita hitung dulu rantai homogen panjang L. Anggap massanya M, maka massa linear sudah Anda hitung. Sekarang kita mulai dari yang kiri. M1 kiri, ini M1 kiri. Panjangnya berapa? M1 itu yang pusat massa ya. Ya, tapi kalau ini massa seluruhnya, kalau massa seluruhnya itu 0,2 kan? 0,2 L. Harus dikali lambda, kan gitu. Ya. Maka kalau lambdanya kita masukkan M per L, 0,2 L, M per L, maka kita akan dapatkan massanya 0,2 M. Ya. Gitu. M1 yang kiri. M1 yang kanan, ini 0,8 L. Ya. 0,8 L lambda. Nah, kalau kita masukkan seperti itu, kita akan dapat 0,8 L, lambdanya itu M per L, maka kita akan dapat 0,8 M. Maksudnya 0,8 dari massa ada di sebelah kanan, 0,2 massa ada di sebelah kiri. Ya, karena itu di sini lebih berat. Kalau kita lepaskan, dia akan turun. Yang kanan ini akan turun, yang kiri akan naik. Oke. Sekarang di yang ini. Kalau yang ini M2 kirinya udah 0, sudah nggak ada tuh, sudah nggak ada. M2 kanannya semua M. Itu yang penting ya. Sudah itu baru kita ke
ketinggian dulu, ketinggian pusat massa untuk ngitung energi potensial. H1 yang kiri ini 0,1 L ya. Min 0,1 L. H1 yang kanan ini, H1 yang kanan ini. H1 yang kanan ini 0,4 L. Min 0,4 L. H2 kiri ini yang kedua tuh ini. Kiri tidak ada 0. Yang kanan ini ya, min 0,5 L. Oke, nah sekarang kita akan gunakan hukum kekalahan energi. Energi potensial ditambah energi kinetik posisi 1 sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik posisi 2. Nah, perhatikan energi potensial ada 2. Untuk posisi 1 ada 1 kiri, ada 1 kanan. Oke. Baru geraknya hanya lurus saja. Jadi setengah M V1 pusat massa kuadrat. Tapi V1 pusat massa Anda tahu 0 kan? Karena mula-mula diam. Energi potensial 1 kanan. Ini kalau Anda lihat. Yang ini. Ya. Sudah nggak ada ini. Energi potensial 1 kanan ini sudah nggak ada. 0. Ya. Energi potensial 2 kanan yang ini. Ya. Nanti. Kemudian setengah M V2 pusat massa. Ini yang ditanya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita hitung sekarang ya. Kita masukkan energi potensial 1 kiri. Ini, ya. Yang kiri ini. Ya, MGH kan? M, ya, jadi MGH. Oke, kita tulis saja dulu lah. Ini MGH. Tapi untuk 1 kiri. Ditambah energi potensial 1 kanan. MGH untuk 1 kanan. Ditambah 0 ini ya. Karena mula-mula di sini kecepatannya 0. Sama dengan energi potensial 1 kanan 0 ya. Energi potensial 2 kanan. MGH 2 kanan. Ditambah setengah M V2 kuadrat. Nah, seperti ini. Ya. Ini sudah seluruhnya M. Oke. Massa kiri, berapa massa 1 kiri? Tadi, ini. Massa 1 kiri, 0,2 M. Ini 0,2 M ini, yang ini. Kali G, H1 kiri. H1 kiri ini. Min 0,1 L. Oke. M1 kanan 0,8 ya, M. Kan yang kanan ini 0,8 M, ini 0,2 M. Kali G H1 kanan ya, H1 kanan ini. Ini. Ya, ini H1 kanan. Dari pusat massa kan, min 0,4 L. Ya. Sama dengan kanan. Di kanan mah semua M ya. M-nya M. Yang kiri sudah nggak ada. G. Nah, H2 kanan. H2 kanan. Min 0,25 L. H2 kanan itu kan yang ini. Ya. Ditambah massanya yang kanan. Ya, semuanya. Setengah M kali V2 kuadrat. Nah, kalau Anda lihat, massanya sudah ada semua. Makanya bisa dihilangkan. Nah. Kemudian supaya nggak ada 2, kita kali 2. Ya enggak. Ini kalau Anda kalikan ini min kan. Ini 0,4 kali 0,1 itu 0,04 G. Ini min juga. Ini 0,32 kali 2 0,64. Ya. Ini GL, ini juga GL. Ya. GL. Sama dengan min, ini kali 2 1 ya. Min GL. Ini tambah V2 kuadrat. Terus ini GL pindahkan ke sini. Ya. Kalau Anda hitung itu adalah berapa ini? Ya. Ini min 0. Ini min 0,68. Ini 1. Jadi kalau dihitung 0,32 ya. 0,32 GL. Ya. Sama dengan V2 kuadrat.
maka V2-nya sama dengan akar, ya, 0,32 itu kan 32/100 ya, GL. Nah, 32 itu kan 2 kali 16. 16 itu 4. Jadi ini 4 bisa keluar. 100 itu 10 akar. 2 nggak bisa keluar. GL juga nggak bisa keluar. Jadi akar 2 GL. Begini. Nah ini jawabannya. Atau mau Anda tulis 4/10, 0,4 boleh. Akar 2 GL. Ini jawabannya. Ya. Jadi untuk soal rantai seperti ini jawabnya ini. Ya. 0,4 akar 2 GL. Jadi perhatikan lagi di sini. Yang kiri itu pusatnya di sini. Energi potensialnya ini. Separuh dari 0,2 L, 0,1 L. Di bagian kanan 0,8 L. Maka ketinggiannya dibagi 2, 0,4 L pusat massa. Di bagian kanan, yang kiri sudah nggak ada. Yang kanan, karena semuanya sudah L, maka ini 0,5 L. Perhatikan, bagian ini tuh diabaikan. Ya, katanya jari-jari katrol diabaikan. Jadi dianggap nggak ada. Jadi semua kita anggap di sini ya. Itu. Jadi terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Jika Anda merasa manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung kami supaya Anda juga tidak tertinggal dengan bahan-bahan kami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, belajar keras, fokus pada tujuan Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kaninan.